Salam S4K. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh merenungkan setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan memberikan hati yang fokus untuk tertuju pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tema yang memberkati kita hari ini yaitu penilaian adalah akhir yang menentukan, yang terambil dari 1 Samuel 9 ayat 1-2 dan 1 Samuel 15 ayat 10-11. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Setiap orang berhak menilai siapapun, tetapi tidak selamanya penilaian kita buat itu benar sepenuhnya. Karena dampak dari kehidupan siapapun juga baru bisa dinilai secara akurat ketika nanti pada akhirnya. Entah mengapa kehidupan telah mengajarkan kita tentang banyak hal yang keliru. Kita menganggap para atlet, artis, pejabat, dan para pengusaha yang cepat sukses sebagai orang-orang yang paling top disanjung dan dibanggakan. Kita menaruh kekaguman terhadap mereka yang melejit dengan cepat, bagaikan mobil balap di arena lomba. Mereka begitu aktif dan sepertinya tidak membiarkan sedikit pun waktu terbuang dari permukaan sini. Orang-orang ini tampak begitu hebat dan patut diacungi jempol. Tapi ada sebuah kata-kata bijak mengatakan, sebatang pohon baru bisa diukur dengan tepat ketika ia sudah roboh. Cara-cara yang digunakan di dalam meraih prestasi, sifat ambisius serta motivasi yang sesungguhnya dari masing-masing orang kelak akan tersingkap dengan sendirinya. Raja Saul sama seperti kayu yang sudah roboh dan bisa dengan mudah diukur, karena orang tidak lagi memberikan penilaian separuh-paruh. Sidlow Baxter menggambarkan Saul sebagai berikut. Saul, Raja Israel yang pertama, merupakan salah satu figur yang paling tragis dan menyolok dalam perjanjian lama. Dalam beberapa hal, ia sangat besar, tapi di bagian lain, ia sangat kecil. Dalam beberapa hal, ia memimpin dengan bijaksana, tapi dalam hal-hal lain, ia mengambil keputusan yang buruk. Di dalam dirinya terdapat seorang raksasa dan seorang kurcaci, seorang pahlawan dan seorang pengkhianat, seorang raja dan seorang budak, seorang yang diurapi Tuhan dan seorang yang dirasuki setan. Ia memulai dengan sangat menjanjikan, namun menyusut menjadi buruk, serta berakhir dalam begitu tercela. Kisah kehidupan Saul menunjukkan bahwa popularitasnya meningkat cepat dalam waktu singkat. Ia berhasil membuktikan dirinya sebagai prajurit yang hebat dan seorang pemimpin yang kuat, dan ia berhasil menarik simpati seluruh rakyat Israel. Seiring dengan kemasyhurannya, sifat buruk dalam dirinya yang selama ini tertutup rapat mulai terkuak. Ia taat dan menjadi sombong sehingga ia tidak merasa layak mempersembahkan korban sendiri. Itu ada dalam 1 Samuel 13 ayat 8-9. Tidak sabar, begitu terobsesi dengan kemenangan, bahkan dipenuhi rasa iri hati serta curiga kepada Daud yang potensi mengalahkan dirinya dalam ketenaran. Saul menjadi korban ambisi pribadinya untuk menjadi orang yang nomor satu dan tidak tertandingi, sehingga ia membiarkan sifat jahat menguasai hatinya. Pada akhirnya, ia pun mati bunuh diri. Biarlah kita menjalani kehidupan ini dengan hati yang murni untuk mencapai visi Allah dan untuk memberi dampak positif. Sehingga pada akhirnya, baik manusia dan terutama Allah akan memberikan penilaian yang baik bagi hidup kita. Waktu akan memunculkan karakter dan kualitas hidup dari orang yang sesungguhnya. Teman-teman, renungan harian ini disadur dari buku Renungan Mana Sorgawi. Lalu respon kita terhadap panggilan suara Tuhan akan mengubah kehidupan kita menjadi hidup yang penuh syukur. Kita akhiri renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga saat ini kami sudah boleh menyelesaikan renungan Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar, sudah kami baca, dapat kami
fahami dan dapat menjadi pegangan kami selama kami hidup. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami berbuat, supaya kami layak untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam S4K.